Latvia, Estonia, dan Lithuania lebih condong ke negara-negara Eropa Utara. Negara-negara di Asia Tengah kepada Turki dan Tiongkok. Dan Georgia, serta sebagian Ukraina kepada Eropa Barat dan tentunya Amerika Serikat. Rusia pun pada awalnya ingin mengikuti Eropa Barat dalam hal pembangunan politik, sosial, dan ekonomi. Namun pada tahun 1999, Presiden Yeltsin digantikan oleh orang lain, seorang mantan KGB, Vladimir Putin. Putin memiliki pandangan berbeda. Baginya, Eropa Barat dan Amerika syarat akan kemunafikan. Invasi terhadap Irak pada 2003 karena tuduhan yang tidak terbukti adalah wajah asli dari dunia Barat. Kritis ke negara lain, kecuali pada dirinya sendiri. Karena dunia Barat tidak segan berbohong, menginvasi, dan menumbangkan pemerintahan sah demi kepentingannya, Putin yakin Rusia dapat menjadi target berikutnya. Pertama, semenjak Perang Dingin berakhir, aliansi militer antara Amerika dan Eropa yang kita kenal dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO seharusnya tidak aktif lagi karena Uni Soviet telah hilang. Namun, alih-alih berakhir, organisasi ini malah menambah anggotanya di Eropa Timur. Misalnya, di tahun 2008, NATO menyatakan terbuka pada masuknya Georgia dan Ukraina sebagai anggota. Siapa lagi kalau bukan Rusia yang ditargetkan? Apabila pengaruh Rusia berkurang dan tetangganya menjadi bagian NATO, Rusia akan lebih mudah diserang dari Barat. Ini tidak bisa diterima. Kedua, selain NATO, Uni Eropa pun hendak memperkuat hubungannya dengan tetangga-tetangga Rusia. Pada tahun 2009, Uni Eropa memberlakukan Eastern Partnership. Dalam perjanjian ini, Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur lainnya akan menjalin kerjasama perdagangan, investasi, serta imigrasi. Masalahnya, perjanjian ini juga mengedepankan pemberantasan korupsi, serta perluasan nilai-nilai demokrasi dan liberalisme. Rusia pun merasa semakin terpojok. Apabila Ukraina menjadi pro-Eropa, Rusia bisa berhenti menjadi panutan dan bahkan menjadi rival. Contohnya, Ukraina bisa saja kembali melarang militer Rusia di Crimea yang dengan sendirinya memotong akses Laut Hitam bagi Rusia. Ketiga, semenjak akhir dari Uni Soviet, jutaan etnis Rusia tertahan di negara-negara Eropa Timur. Apabila Rusia lemah, mereka bisa menjadi target diskriminasi di negara tetangga. Sesuatu harus segera dilakukan. Tahun 2013 adalah momen yang penting. Perjanjian antara Ukraina dan Uni Eropa akan ditandatangani. Namun, di saat yang genting seperti itu, Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, menolak. Situasi pun semakin memburuk di tahun 2014. Korban yang berjatuhan dari tembakan sniper justru membuat masyarakat Ukraina lebih bertekad. Dukungan kepada demonstrasi berdatangan dari Barat. Pada akhirnya, Presiden Yanukovych melarikan diri dari Ukraina. Bagi masyarakat Ukraina, demonstrasi-demonstrasi ini adalah bukti efektivitas dari demokrasi. Namun bagi masyarakat di Crimea dan Ukraina Timur, demonstrasi ini adalah bukti kekerasan menyelesaikan masalah. Februari 2014, massa pro-Rusia di Crimea mulai melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan yang berbeda. Mereka meminta bergabung dengan Rusia. Dengan tuntutan seperti ini, hampir tidak mungkin Rusia mengabaikan kesempatan ini. Situasi Ukraina yang kacau sendiri sudah dijadikan dalih untuk melindungi etnis Rusia di Ukraina. Dengan gesit dan senyap, pasukan Rusia masuk ke Crimea. Kedatangan mereka disambut oleh masyarakat, ormas, serta kelompok bersenjata Crimea. Serbuan yang cepat tersebut membuat pasukan Ukraina terkejut dan tidak berdaya. Meski mendapat kecaman, Rusia tidak berhenti.
Beberapa saat kemudian, masyarakat di Donbas, Ukraina Timur, membentuk kelompok separatisme yang hendak merdeka dari Ukraina. Lagi-lagi, kesempatan penting bagi Rusia, dan dukungan dari Rusia pun mengalir. Konflik di Ukraina Timur memang masih berlangsung hingga kini. Namun, setidaknya Rusia telah mendapatkan setengah dari keinginannya. Apabila Ukraina semakin dekat dengan Barat, perbatasannya dengan Rusia masih dipenuhi dengan elemen-elemen pro-Rusia. Dengan kata lain, Rusia memiliki kawasan penyangga. Apakah ini berarti Rusia sudah lebih aman? Belum tentu. Kebijakannya telah membuat hampir seluruh Eropa waspada. Apakah Rusia akan menyerang lagi? Apakah Ukraina hanyalah permulaan? Apakah Amerika melindungi sekutunya? Ironisnya, respon dari Amerika dan sekutunya turut membuat Rusia semakin waspada akan eskalasi konflik. Apakah NATO akan menyerang? Akankah Ukraina menjadi bagian NATO? Kini, seakan perang dingin berkumandang kembali, Rusia dan dunia barat kembali berkompetisi. Apakah kompetisi ini akan berujung pada konfrontasi atau perang? Tidak ada yang tahu dengan pasti.